semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman tetap dalam keadaan sehat walafiat dan bahagia selalu. Oke, video ini aku awali dengan cuci fitrasnya gorden aku ya. Jadi ini tuh udah kotor banget, aku lupa berapa bulan ini gak aku cuci. Karena saking magernya ngucek itu tuh butuh tenaga ya. Tadi di awal video aku udah kasih tunjuk betapa kotornya ini. Udah dari warna putih sampai sekarang jadi abu-abu, malah ke coklat gitu ya. Betapa joroknya aku nih. Aku sampai nggak tahu karena itu tuh posisi yang kotor tuh pasti yang di atas ya teman-teman, yang kayak kena apa? Ya pokoknya yang atas sendiri yang jarang ketahuan gitu. Nah ini tadi tuh aku kasih bubuk ajaib, nanti untuk link pembeliannya aku taruh di description box ya. Aku kasih 4 sendok gitu, terus pakai air panas, jadi direndam minimal tuh 4 jam, minimal 2 jam. Nah tuh lihat kotorannya, segitu kotornya. Ini udah kelihatan bersih ya. Nah jadi harus dicuci dulu. Ini udah malam aku baru nyuci, baru aku cuci gitu ya teman-teman. Terus sekalian gordennya aku cuci juga. Nah untuk gordennya harus ditali ya teman-teman, biar enggak yang ringnya itu lepas-lepas gitu. Aku lupa mau nunjukin saat penaliannya gitu. Nah terus aku kasih deterjen lagi, soalnya kan gordennya belum ada deterjennya. Kalau untuk fitrasnya tuh kalian gak usah kasih deterjen tuh gak apa-apa, soalnya saat perendaman tadi aku tambahin deterjen juga. Jadi jangan lupa rendamnya itu minimal 2 jam ya. Jadi ini udah dari siang sampai malam baru aku angkat. Nah untuk noda yang sangat membandel tuh harus diulang lagi gitu ya untuk perendamannya. Tapi karena ini itu sebenarnya gampang banget, jadi aku sekali aja udah bersih. Tuh beda banget kan sama yang pertama tadi. Pertama tadi udah warnanya coklat, sekarang udah putih bersih. Udah bagus lagi kayak gini, alhamdulillah. Udah siap untuk raya. Udah bagus lagi dan aku nggak perlu mengeluarkan tenaga yang berlebih. Ya udah, jadi cukup direndam, habis itu cuci biasa aja gitu. Oke lanjut, ini aku beres-beres ya. Jadi videonya itu dia dari pagi untuk itu tadi gordennya tuh siang, terus ini aku pengambilan videonya tuh di sela-selanya sih sebenarnya, sela-sela saat ngerendam itu sore hari sebelum aku masak. Aku beresin dapur dulu biar lebih lega, lebih enak juga, biar enak dipandangnya gitu loh teman-teman ya. Aku percepat karena kalau disesuaikan tuh lebih panjang daripada ini tuh udah panjang banget karena aku nggak hanya video masak aja, karena beberes juga kan, jadinya lama banget. Dan itu dapur aku masih berantakan banget kan, karena itu pokoknya semuanya masih dibersihkan. Dan nanti juga aku mau pindah untuk tempat magicomnya. Awalnya tuh tempat magicom aku rice cooker sama air fryernya itu udah nggak di sini ya, awalnya tuh di depan gitu. Oh ya, aku voice overnya tuh malam-malam ini Mas Alvaro udah tidur dan adik Rezalnya masih bangun, makanya kalau kalian dengar ada suara anak kecil tuh suaranya Rezal. Dia tadi sempat tidur terus kayak kebangun gitu, akhirnya dia bangun deh sekarang jadi begadang. Ini jam 11 kurang seperempat lah gitu, 11 malam ya. Oke, kita udah beres kan, udah aku tata tuh semuanya, aku tempatkan di situ. Terus aku coba kalau aku buka kulkas tuh bisa nggak ya. Nah
Jadi kalau biar nggak terlalu sempit nanti aku salah perhitungan, aku buka kulkasnya malah kesusahan gitu. Nah, semuanya terus habis itu galonnya aku juga taruh di situ, soalnya itu juga tempat galon di atas dan di bawah ya teman-teman. Itu nanti bakalan aku tuker galonnya di sebelah kiri, terus rice cookernya sebelah kanan karena jauh dari itu, dari colokan. Jadi adik Rizal tuh memang lagi batuk banget, batuk pilek karena salah minum es. Ya kita pikir es krim, tapi ternyata dia nggak cocok sama merek tertentu lah gitu ya teman-teman. Oke, aku mau lanjut beres-beresnya. Udah aku lap-lap, terus itu panci listriknya aku taruh situ. Oke, untuk semuanya perabotan yang ada di rumah aku, yang ada di dapur, pokoknya ada di rumah aku, nanti aku taruh di link di description box ya. Kalau kalian pengen tahu tapi belum aku cantumin, kalian bisa komen di bawah, oke? Buat kalian yang sering nonton tapi belum subscribe, ayolah subscribe. Masa nonton aja sih kalian nanti nggak dapat notifikasi aku lagi rajin banget ini bikin video, dan semoga konsisten. Oke, ayolah subscribe dan nyalakan notifikasinya biar kalian tahu aku uploadnya kapan aja gitu, biar saat aku upload kalian tuh tahu gitu ya teman-teman. Nah, aku lanjut, aku balikin semua yang udah aku cuci. Ini tuh cucian tadi pagi udah kering, jadi baru aku kembalikan semuanya gitu. Nah, tadi aku juga baru aja belanja, itu masih belanjaan aku taruh di atas itu. Kalau kalian ngeh, itu rak yang di sebelah kanan aku itu tuh baru juga, baru suamiku buat hari ini ya. Jadi baru dibuat terus ditaruh di situ karena memang itu tuh ada space-nya gitu ya teman-teman. Terus aku mau buat taruh di situlah untuk tempat piring dan lain-lain gitu. Karena rak piring aku kan udah aku bongkar ya. Jadi biar meja meja dapurnya itu dia nggak penuh kayak gitu. Biar agak lega juga gitu saat aku masak gitu ya teman-teman. Dan alhamdulillah sehari aja jadi jadi semuanya tuh nyicil sedikit-sedikit gitu sama suami aku. Satu ini dibuatin, besok lagi di sini buatin, besok lagi gitu. Masya Allah banget pokoknya. Oke, lanjut, aku mau menata belanjaan aku karena telur aku habis, jadi aku beli telur ya teman-teman. Terus tadi juga aku beli tahu bakso karena biasanya tuh tahu bakso digoreng ya. Kalau di sini mereka tuh jualnya dalam bentuk goreng gitu. Terus aku bilang aku nggak usah digoreng, mau yang kukus aja karena anak-anak lagi batuk. Jadinya aku nggak mau yang goreng-goreng gitu dulu. Mungkin nanti kalau masih batuknya Rizal parah, aku nggak kasih dia gorengan. Aku bakal pakai air fryer aja biar dia nggak kena goreng gitu kalau seumpamanya mau goreng nugget atau goreng sosis gitu. Soalnya anaknya juga nggak begitu cocok kalau kita pakai minyak yang udah kayak 2 kali pakai gitu. Dia tuh maunya tuh cuma yang kayak sekali pakai habis itu ganti gitu ya teman-teman. Kayaknya sensitif banget sama perminyak-minyakan gitu ya. Tapi heranku kenapa kalau beli di luar, beli kayak pentol goreng gitu di luar aman-aman aja gitu. Heran aja gitu ya kenapa, tapi nggak tahu. Mungkin ya memang tempat yang aku beli minyaknya bagus mungkin ya. Soalnya aku juga jarang jajan yang sembarangan gitu ya teman-teman. Karena di sini tuh penjual tuh jarang banget, nggak kayak
di Jawa yang kayak kita tinggal pilih, kita tinggal tunjuk gitu. Jadi di sini tuh kalau udah enak satu ya udah aku nggak mau ganti, karena biasanya tuh zonk gitu loh. Oke, aku sambil refill juga. Kalau untuk garam dan itu aku udah beli kemarin ya teman-teman. Jadi memang garam aku habis, jadi aku kasih garam. Terus jangan lupa aku juga beli micin juga. Jadi aku kalau udah semami aku pakai micin, aku nggak akan pakai penyedap. Kalau aku pakai penyedap, aku nggak pakai micin, untuk menghindari MSG yang terlalu banyak gitu. Dan katanya juga lebih baik micin ya daripada kayak penyedap kaldu bubuk gitu. Tapi aku nggak tahu juga sih, aku juga katanya, aku nggak mau terlalu takut salah aja gitu. Oke, udah beres, aku menata telurnya, terus aku mau mengembalikan garam ke tempatnya. Terus itu cuper bekas masak kemarin belum aku balikin lagi, dasar memang. Udah semuanya, terus aku nata tahu baksonya. Nah di sini tuh 20.000 dapat 5, digoreng maupun nggak digoreng sama aja ya teman-teman ya. Terus segitu, dan ini alhamdulillah isinya padet banget dan enak juga. Aku lagi males buat soalnya, jadinya aku beli aja gitu. Dan takjil di rumah aku juga jarang banget, karena biasanya kan yang bergoreng-goreng gitu, tapi karena kita lagi menghindari kayak gitu, jadinya jarang banget aku kayak buat takjil gitu. Karena suami aku juga lagi makannya nggak begitu banyak, jadinya kita masak secukupnya aja. Kalau kalian sering lihat aku nggak pernah ada takjil dan langsung makanan berat, ya udah karena memang buka puasanya tuh itu gitu. Kalau tahun-tahun sebelumnya tuh kita pasti ada kayak takjilnya, ada es, ada sayur, pokoknya semuanya komplit pada umumnya gitu. Kalian lihat itu suami aku lagi ngerjain tuh, lihat abis ini dia sama adik Reza juga, mereka lagi ngawasin bundanya masak. Habis ini lihat ya. Tolong dimaafkan untuk kerendeman suami aku, ya memang orangnya kayak gitu ya teman-teman. Tapi tuh kalau di depan orang tuh kelihatan kayak kulkas 2 pintu, tapi sebenarnya kalau dalam rumah nggak juga kok. Oke, jadi aku lanjut, aku mau masak garang asem tapi tanpa belimbing wuluh. Apa sih namanya, setahu aku belimbing wuluh ya. Jadi aku halusin bawang merah, bawang putih, kemiri sama jahe. Jadi karena aku di sini nggak pakai belimbing wuluh, aku pakai asam jawa gitu ya teman-teman. Nah nanti untuk resepnya aku taruh di description box. Ini kalau semua ada yang salah aku mohon maaf banget, karena aku menyesuaikan aja dengan lidah kita gitu. Sebenarnya tuh banyak banget di YouTube tuh resep-resepnya, tapi nanti aku cantumin aja. Mungkin di daerah kalian lagi kayak susah banget belimbing wuluh gitu ya. Kayak di tempat aku tuh jarang banget belimbing wuluh, tapi aku pengen makan garang asem, jadinya aku akalin pakai asam jawa aja gitu. Nah untuk kayak cabai merah, cabai hijau, tomat hijau, sama cabai rawitnya aku iris-iris gitu ya teman-teman. Nah suara aku tuh nggak begitu bersemangat banget sih, kenapa ya aku juga nggak tahu. Aku mau yang heboh kayak biasanya, tapi lagi kayak nggak enak aja gitu. Suara aku kayak juga serak-serak gitu ya teman-teman. Semoga nggak sakit aja, aku berdoanya gitu. Memang kayak
tadi pagi tuh sebenarnya kayak agak meriang gitu, gimana nggak enak gitu, cuman ya harus tetap melanjutkan aktivitas gitu ya teman-teman. Oke, semuanya yang tadi bumbu aku halusin, aku tumis sampai harum, aku sampai kecoklatan gitu. Kalau nggak gitu aku rasanya tuh kayak nggak enak gitu. Nah ini untuk ayamnya tuh aku lupa buat nurunin dan akhirnya masih beku deh. Terus aku untuk bumbu cemplungnya tadi ada daun salam, serai sama lengkuas ya teman-teman. Terus aku kasih santan kara, terus aku seasoning pakai karena tadi waktu nguleknya udah aku kasih garam, jadinya aku nggak kasih garam lagi ya. Jadi aku tinggal tambahin apa lagi? Ini aku tambahin penyedap aja gitu ya teman-teman. Nah udah aku aduk-aduk, terus kita tunggu aja sampai agak sedikit menyusut dan kaldunya pada keluar. Nah ini aku masukin asemnya, udah kita aduk lagi, terus kita tunggu sampai agak menyusut gitu. Kalau udah agak menyusut tuh kaldunya tuh pasti keluar dan warnanya tuh agak kekuning-kuningan gitu. Nah kalau ayamnya udah empuk, kalian bisa masukin yang bahan yang kita iris-iris tadi ya teman-teman. Terus kita tunggu kayak agak layu. Udah semuanya selesai. Nah kalian kalau mau yang dikukus, kalian bisa, habis itu udah bisa kalian daun apa sih, kalian bungkus pakai daun. Terus kalau seumpamanya kalian nggak mau dikukus, udah kayak aku gitu aja. Atau kalian bisa juga kalian kukus pakai wadah tanpa daun juga bisa. Cuman aku karena aku nggak mau aku kukus, udah aku mau masaknya gitu aja gitu ya teman-teman. Sebenarnya tuh sedih banget kalau kita kukus ya, cuman lagi nggak ada daun pisang, ya udah otomatis gitu aja karena aku lagi pengen banget garang asem gitu teman-teman. Oh ya tadi di sebelah kiri tadi aku goreng buat lauk anak-anak ikan tongkol sama chicken katsu yang size nya kecil-kecil. Udah itu aku buat dari minggu kemarin itu chicken katsunya. Alhamdulillah udah matang. Terus kita taruh di wadah saji. Itu lihat tadi Rezel dia tuh lagi ngusir asapnya gitu ya teman-teman, dikiranya api apa. Terus udah selesai semuanya dan jangan lupa semangkanya. Pokoknya ada semangka lah ya untuk seratnya gitu. Pokoknya harus ada serat setiap hari. Kalau semuanya ada sayuran tanpa buah pun kita nggak apa-apa. Itu adik Reza lagi nangis tuh, dia datang, dia nangis, terus dia lihat semangka, akhirnya dia diam deh. Gitulah ya, dia suka banget sama semangka ya Allah, sampai nggak tahu aku kalau dia ketemu semangka tuh entah dimanapun, di tempat orang pun juga kayak gitu. Sampai aku mikir takut dikirainya tuh kayak nggak pernah dikasih makan sama orang tuanya, karena kalau lihat semangka kayak gitu anaknya suka banget gitu loh. Sampai gimana ya mau ngelarang, aku udah kasih tahu kalau di tempat orang jangan gitu ya dek. Iya tapi ya tetap aja gitu. Alvaro pun juga gitu. Tapi kalau Alvaro ya kalian nanti perhatikan pas di video akhir-akhir, dia itu cuma makannya tuh yang ujungnya aja. Nah ada piring warna ungu kecil itu tuh buat naruh dia bagian bawahnya gitu, karena dia nggak mau bagian bawah, dia maunya tuh cuma ujungnya aja gitu ya teman-teman. Nah ini udah waktunya berbuka puasa, jadi kita udah berdoa juga. Oke, udah semuanya, dan sampai belakang nanti aktivitas kita makan gitu sambil bercengkrama dan sambil debat juga sama bocil-bocil nih ya. Ya ginilah keseruannya. Nah ini menu aku hari ini itu ada sambal apa ya namanya lupa lagi, sambal tahu ayam,
ada, aku buatin juga, nanti aku taruh di shot. Udah aku edit, tinggal aku upload aja ya teman-teman. Sama aku belum voice over juga sih, nanti ya aku upload insyaallah. Oke semuanya, kayaknya udah mau berakhir aja nih videonya. Oke semuanya, terima kasih sudah menonton video aku. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman, biar nggak sepi-sepi amat. Oke semuanya, selamat menjalankan ibadah puasa. Bagi yang menjalankan, semoga dilancarkan ibadahnya. Thanks for watching semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Thank you.